Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Kita bersyukur atas segala kemurahan Tuhan pada hari Senin 24 Agustus 2020 di dalam ibadah Tim Doa Sekena Glory. Kita masih dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan, belajar firman Tuhan walaupun dengan media elektronik via online. Tapi itu tidak mengurangi sukacita kita. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sangat mengucap syukur pada saat hari ini karena Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk menikmati berkat-berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Dan tiba saatnya bagi kami untuk belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami mohon Engkau memberkati dan menyertai hamba-Mu dan menyertai setiap pendengar sehingga ada berkat melimpah yang kami boleh rasakan, yaitu berkat dari firman-Mu itu sendiri. Berbicara kepada kami Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Haleluya, amin. Ya, tema kita pada malam hari ini terdapat di dalam natsnya, terdapat di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 1. Tema kita adalah menjadi kuat di dalam Kristus. Menjadi kuat di dalam Kristus. 2 Timotius pasal 2 ayat 1. Sebab itu, hai anak-anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadi kita akan melihat secara keseluruhan apa latar belakang dari penulisan ini, ya, apa latar belakang dari penulisan ini. Tetapi kita akan melihat kembali dari pembacaan firman Tuhan. Saya ambil versi yang berbeda dari apa yang sudah saya bacakan. Saya ambil versi dari firman Allah yang hidup, bunyi seperti ini. Timotius, anak yang kukasihi, jadilah teguh dalam kekuatan yang diberikan Kristus kepadamu. Lalu versi AYT, ya. Karena itu anakku, jadilah kuat dalam anugerah yang ada dalam Yesus Kristus. Nah, jadi di dalam penjelasan atau kebenaran firman Tuhan ini ditekankan kalau kita mau menjadi kuat, kita harus tetap bersandar kepada Kristus. Kuat yang ada di sini, kuat oleh kasih karunia Allah, ya, di dalam Kristus Yesus. Baik, kita masuk ke latar belakang. Apa sih latar belakang dari firman Tuhan ini, ya? Saya menemukan bahwa Rasul Paulus menulis surat kepada Timotius untuk tabah, ya, dalam menghadapi penderitaan, dalam menghadapi setiap situasi yang sulit, lalu tekun untuk memberitakan Injil, tetap kuat dalam melaksanakan atau menanggung segala kesukaran dan melaksanakan tugas-tugas. Lalu di dalam latar belakang penulisan ini juga Paulus menasihati Timotius agar kuat di dalam anugerah yang ada di dalam Kristus. Nah, jadi supaya Timotius ini juga mengandalkan Tuhan Yesus di dalam hidupnya, dalam masa yang sukar maupun dalam masa yang senang. Lalu kekuatan yang ada pada orang percaya itu berasal dari Allah. Filipi pasal 2 ayat yang ke-13. Bunyinya seperti ini. Karena Allah lah yang mengerjakan dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kalau di dalam versi BIMK bunyinya seperti ini. Karena Allah sendiri yang bekerja di dalam dirimu untuk membuat kalian rela dan sanggup menyenangkan hati Allah. Sedangkan di dalam versi FAYH bunyinya seperti ini. Sebab Allah bekerja di dalam saudara dan menolong saudara agar berkeinginan untuk mentaati Dia serta melaksanakan kehendaknya. Jadi pada saat kita melakukan sesuatu, melakukan kehendak Allah, itu bukan dengan kekuatan kita, tetapi kekuatan daripada Allah sendiri, kekuatan yang diberikan kepada kita. Makanya kita bisa menjalani kehidupan ini di bawah pimpinan kasih karunia Allah, ya, kasih karunia Allah. Lalu, ya, kita akan melihat kembali apa itu kuat dalam anugerah yang ada di dalam Kristus, ya. Jadi perlu dipahami bahwa kuat dalam anugerah di dalam Kristus Yesus itu tidak bisa dipisahkan dari penyerahan diri kita kepada Allah.
Jadi kuat dalam anugerah yang ada di dalam Kristus tidak bisa dipisahkan dari penyerahan diri kepada Allah. Ya. Lalu mengapa? Ya, mengapa orang percaya diminta untuk tetap kuat dalam Kristus? Ya, karena orang percaya dipanggil untuk ikut menderita. Ada di ayat yang ke-3. Bunyinya seperti ini. Ikutlah menderita sebagai prajurit yang baik dalam Kristus Yesus. Ikutlah menderita, ya. Mengapa orang percaya diminta tetap kuat dalam Kristus? Karena orang percaya dipanggil untuk ikut menderita. Jadi orang percaya itu bukan hanya sekedar percaya, tetapi benar-benar mengikuti teladan Tuhan Yesus, ya. Ikut menderita di sini apa maksudnya? Ikut menderita di sini maksudnya adalah menyangkal diri dan memikul salib setiap hari. Itu di dalam Lukas pasal 9 ayat yang ke-23. Lalu ikut menderita di sini bicara tentang bahwa pada saat kita memberitakan Injil itu pasti ada tantangan, ya. Tantangan baik itu dari pihak luar, baik itu dari pihak dalam dan sebagainya. Ya, ada tantangan. Lalu ikut menderita di sini kita tinggalkan zona nyaman masuk ke zona iman. Ya, kalau kita berada di zona nyaman itu sangat menyenangkan sekali, ya. Sangat membuat kita nyaman. Ya, tetapi yang Tuhan inginkan kita harus tinggalkan zona nyaman itu dan beralih masuk ke zona iman. Maksudnya zona iman kita perlu yang namanya berserah penuh kepada Tuhan Yesus. Lalu ikut menderita. Ikut menderita ini dia menderita bagi Kristus tentunya. Karena gini, menderita bagi Kristus adalah merupakan kasih karunia atau anugerah. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-19. Lalu ikutlah menderita itu kita mengikuti teladan atau jejak Tuhan. Jejak Yesus. Waktu Yesus hidup, ya, melayani di bumi selama 3 tahun, Yesus pun juga mengalami penderitaan. Kita tahu cerita Tuhan Yesus, ya. Kita sudah pernah mendengar ini. Di sini Tuhan menunjukkan bahwa Dia memberikan teladan kepada kita. Jadi oleh sebab itu tidak salah setiap orang yang percaya kepada Dia, ya, atau orang yang disebut sebagai orang Kristen menderita. Karena Kristus sendiri pun menderita. Yohanes pasal 16 ayat 33b berbunyi, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Nah, itu kebenaran firman Tuhan. Lalu, apa ciri orang yang kuat dalam anugerah yang ada di dalam Kristus Yesus? Ciri orang yang kuat dalam anugerah yang ada di dalam Kristus. Yang pertama, kita akan kembali melalui pembacaan firman Tuhan kita terdapat di dalam ayat 4. Ya, ayat 4. Saya akan bacakan untuk kita, ya. Memiliki mental seorang prajurit yang berkenan kepada komandannya. Ya, jadi yang pertama, ciri orang yang kuat dalam anugerah yang ada di dalam Kristus Yesus, pertama dia memiliki mental seorang prajurit yang berkenan kepada komandannya. Ayat firman Tuhannya berbunyi demikian. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Jadi perlu diperhatikan bahwa seorang prajurit, ya, seorang prajurit dia berjuang. Ya, seorang prajurit tidak memusingkan diri dengan soal-soal penghidupannya. Ya. Lalu seorang prajurit dia mematikan segala keinginan-keinginan yang ada di dalam dirinya. Mematikan segala keinginan daging tentunya. Jadi seorang prajurit ini adalah seorang yang berjaga-jaga. Ya, jadi sebagai orang yang percaya kepada Kristus Yesus, sebagai orang yang mau hidup kuat di dalam anugerah Yesus Kristus, ya, kita memiliki mental sebagai seorang
prajurit yang berkenan kepada komandannya. Siapa komandannya? Yaitu Tuhan Yesus. Jadi seorang prajurit ya sadar tujuan hidupnya untuk siapa. Ya, sadar tujuan hidupnya untuk siapa. Ya, orang yang percaya Kristus sadar tujuan hidupnya untuk Kristus, berpusat kepada Kristus atau kristosentris. Nah, tentunya orang yang memiliki mental seorang prajurit, dia mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Efesus pasal 6 ayat 12 sampai 18. Ya, ikat pinggang kebenaran, baju jirah keadilan, kaki berkasut kerelaan, memberitakan Injil damai sejahtera, mengenakan perisai iman, ketapan keselamatan, pedang roh. Nah, mengenakan di dalam kehidupannya dia. Jadi, apa target dari memiliki mental seorang prajurit yang berkenan kepada komandannya? Jadi targetnya adalah perkenanan Tuhan. Ya, perkenanan komandannya atau perkenanan Tuhan. Nah, ini yang pertama. Lalu yang kedua, ya. Yang kedua, ciri orang yang kuat dalam anugerah yang ada di dalam Kristus Yesus, ya. Yang kedua, memiliki mental seorang olahragawan yang bertanding mengikuti aturan. Ada di ayat yang kelima. Saya akan bacakan, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Nah, jadi perlu dipahami bahwa kalau kita ingin kuat di dalam anugerah Yesus Kristus, kita wajib memiliki mental seorang olahragawan yang bertanding mengikuti aturan, ya. Jadi olahragawan ini ya dia bertanding, ya. Seorang olahragawan yang sejati dia akan bertanding menurut aturan-aturan yang diberikan. Nah, di dalam kehidupan kekristenan kita, kerohanian kita ini sedang bertanding di dalam pertandingan iman. 1 Timotius pasal 6 ayat 12a. Nah, lalu fokus seorang olahragawan itu tertuju kepada mahkota sebagai juara. Nah, terus bagaimana dengan kita? Mental seorang olahragawan rohani, ya, berfokus kepada firman Tuhan. Jadi perlu diperhatikan bahwa tanpa ikut aturan tidak ada mahkota. Kalau kita bertanding, ya, kita bertanding tetapi kita mengabaikan aturan, kita akan didis. Ya, kita tidak boleh lagi mengikuti pertandingan. Ya, kita tidak boleh lagi mengikuti pertandingan. Nah, Filipi pasal 3 ayat 14 berbunyi, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Nah, jadi olahragawan yang bertanding mengikuti aturan, tentunya dia akan mempersiapkan diri sebelumnya. Dia akan mempersiapkan diri sebelumnya dalam hal apa? Dalam melatih diri, ya, maksudnya melatih tubuh dan menguasai diri agar mencapai garis akhir. 1 Korintus pasal 9 ayat 26 sampai yang ke-27. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, jadi kita sebagai olahragawan rohani atau atlet rohani, ya, orang yang bersandar, yang ingin memiliki kekuatan dari Allah, ya, kita mengikuti aturan yang ada. Aturannya apa? Firman Tuhan. Lalu dalam poin yang kedua ini, targetnya apa? Targetnya adalah taat peraturan atau taat firman Tuhan. Jadi setiap orang yang percaya kepada Kristus wajib juga memiliki mental seorang olahragawan, ya, yang bertanding mengikuti aturan. Nah, itu. Lalu yang ketiga, yang terakhir. Ciri orang yang kuat dalam anugerah yang ada di dalam Kristus, yang terakhir adalah memiliki mental seorang petani yang bekerja keras.
memiliki mental seorang petani yang bekerja keras. Ada di ayat yang ke-6. Ya. Bunyinya, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Nah, kita tahu bahwa pekerjaan petani ini luar biasa lelahnya, luar biasa capeknya, ya, karena dia mengerahkan tenaganya untuk dapat ya pokoknya dalam hal mengurus segala sesuatunya, ya, bertani, menanam dan sebagainya. Itu membutuhkan waktu juga, ya, sabar dan sebagainya, ya. Jadi seorang petani ini luar biasa. Dia seorang yang pekerja keras. Dia memaksimalkan tenaganya, memperbesar tenaganya untuk melakukan pekerjaan ini. Karena pekerjaan seorang petani itu tidak mudah. Ya, tidak mudah. Ya, panas-panas. Dia tanam, kalau misalnya dia punya lahan itu 10 hektar, ya, terus dia tidak punya pekerja, maksudnya tidak punya rekan kerja yang lain, ya, dia sendiri, itu luar biasa itu. Nah, ini ya. Lalu, ya, selanjutnya, petani, ya, memiliki mental seorang petani yang bekerja keras. Jadi seorang petani, ya, seorang bermental petani yang bekerja keras ini menempatkan diri sebagai hamba dan Kristus itu sebagai Tuhan. Nah, ya. Lalu hasil usaha, ya, hasil usaha, upah yang ditentukan Tuhan bagi kita. Ya, jadi memang seorang petani adalah, ya, seorang, maksudnya gini. Jadi seseorang yang memiliki mental petani atau seseorang yang bekerja sebagai petani, dia harus menikmati hasil usahanya itu terlebih dahulu. Ya, dia harus menikmati hasil usahanya. Hasil usahanya itu apa? Ya, padi itu tadi yang dia hasilkan. Nah, kalau kita di dalam kerohanian, apa? Hasil usahanya upah yang ditentukan Tuhan bagi kita. Kolose pasal 3 ayat 24. Jadi di dalam poin yang ketiga, apa targetnya? Targetnya adalah upah atau mahkota. Nah, kesimpulannya, ya, kesimpulannya pada malam hari ini. Jadi yang pertama, orang yang kuat di dalam anugerah, ya, orang yang kuat di dalam anugerah yang ada di dalam Kristus tidak terhindar dari penderitaan, masalah, pergumulan, bahkan tantangan. Lalu yang kedua, orang yang kuat di dalam anugerah yang ada di dalam Kristus menyadari bahwa penderitaan yang dialami adalah kasih karunia atau anugerah Allah. Lalu, orang yang kuat di dalam anugerah yang ada di dalam Kristus akan memiliki mental seorang prajurit, olahragawan, dan petani. Ya, bagaimana cara mereka untuk mencapai target ini? Yang pertama, pencapaian targetnya perkenanan Tuhan atau layak di hadapan Tuhan. Lalu yang kedua, berkomitmen untuk taat firman Tuhan. Ya, taat aturan. Dan yang terakhir, upah yang disediakan Tuhan bagi orang yang terus mengandalkan Dia. Amin. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini dapat menjadi kekuatan buat kita dalam menjalani hari-hari kita pada hari ini. Haleluya, kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang sudah hamba-Mu sampaikan. Kami percaya Roh Kudus pasti akan menolong dan membuat kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Ajar kami supaya kami menjadi orang yang kuat di dalam anugerah-Mu, ya Tuhan. Sehingga kami memiliki mental seorang prajurit, mental seorang olahragawan, bahkan mental seorang petani yang hidupnya berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih ya Tuhan buat kebenaran firman Tuhan ini. Kami tutup pemberitaan firman Tuhan di dalam ibadah tim doa Shekinah Glory. Haleluya. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.